In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. Setelah mendengar bahwa Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat, para golongan muda mendesak Bung Karno untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Adanya perbedaan pendapat, maka terjadi peristiwa perdebatan di Rengas Dengklok. Setelah itu, naskah proklamasi disusun di kediaman Laksamana Tadashi Maeda. Subuh hari, tanggal 17 Agustus 1945. Tolong siapkan bendera untuk pengibaran proklamasi kemerdekaan. Setelah mendapat perintah dari sang suami yaitu Sukarno, Fatmawati dengan cepat mencari ide, dan ia pun mendapatkan kain dari laci penyimpanannya berupa kain berwarna merah dan putih, pas dengan warna benang yang ia miliki. Fatmawati dengan segera menjahit kain tersebut dalam keadaan hamil besar. Dengan keadaan terharu, tak jarang Fatmawati meneteskan air mata dan mengenai bendera yang sedang ia jahit. Hal tersebut menunjukkan bentuk keharuannya atas perjuangan panjang rakyat Indonesia dan para pemimpinnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan yang menjahit dua kain tersebut menunjukkan sumbang asih seorang perempuan Indonesia yang ikut memperjuangkan nasib bangsanya. Bendera yang telah dijahit dengan susah payah dan penuh dengan tetesan air mata selama menjahit, kini dijadikan sebagai bendera pusaka sekaligus simbol nasional bangsa Indonesia. Setelah itu diputuskan bahwa proklamasi kemerdekaan dilakukan di lapangan Ikada. Semua warga sudah ramai berkumpul di lapangan Ikada. Para golongan muda sedang mempersiapkan segala kebutuhannya seperti pembuatan dan penempatan mik. Ternyata, lapangan sudah dipenuhi oleh pasukan tentara Jepang yang sudah siap untuk menembak saat Sukarno sudah ingin diperintahkan naik untuk menyampaikan pidato dan proklamasi. Hal tersebut membuat golongan muda dengan cepat lapor kepada Bung Karno. Lapor Bung, keadaan di lapangan sangat tidak memungkinkan untuk melaksanakan proklamasi. Sebaiknya gimana? Mendapat laporan tersebut, Bung Karno bersama para golongan tua mendiskusikan jalan keluarnya. Hasil diskusi itu menetapkan bahwa proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di halaman rumah Insinyur Sukarno. Dengan sigap dan tergesa, persiapan dimulai dari awal di halaman rumah Insinyur Sukarno. Maka dari itu, pelaksanaan proklamasi batal dilaksanakan di lapangan Ikada dan membuat waktu pelaksanaan proklamasi tertunda. Maka pelaksanaan dimulai dan terlaksana pada Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan beratus-ratus tahun gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita, untuk ada naiknya dan turunnya. Tapi jiwa kita tetap menuju cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kita kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil keputusan nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Akan dapat berdiri dengan kuatnya saudara-saudara. Dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan
dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikian saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada suatu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Merdeka, kekal dan abadi. Sorak ricuh kegembiraan terdengar dari para rakyat merayakan momen yang selama ini ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum rapat ini dimulai, saya dan Bung Hatta berencana menambah 9 anggota baru PPKI. 3 diantaranya ialah Sukarni, Khairul Saleh, dan Wikana. Namun, karena para golongan muda masih menganggap bahwa PPKI adalah badan buatan Jepang, maka mereka mengundurkan diri. Oleh karena itu, 6 anggota baru kita yaitu Wiranato Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, Kasman, dan Iwa Kusuma Putri. Saudara-saudara, sebagai wakil ketua, saya ingin mengajukan beberapa agenda penting untuk sidang hari ini. Pertama, kita harus menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara kita. Kedua, kita perlu memilih presiden dan wakil presiden untuk Republik Indonesia. Sebelumnya, dalam sidang BPUPKI, kita telah sepakat mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Namun, ada usulan dari sebagian anggota mengenai rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta. Ini perlu kita bahas dengan cermat. Sebagai wakil dari golongan Islam, saya ingin menegaskan pentingnya rumusan dalam Piagam Jakarta, terutama dalam mengenai kewajiban menjalankan syariat Islam. Sebagai pemeluknya, ini adalah aspirasi dari umat Islam yang perlu dipertimbangkan. Saudara-saudara, saya memahami betapa pentingnya aspirasi ini. Namun, kita juga harus mempertimbangkan persatuan bangsa yang baru saja kita bangun. Kita harus mencari solusi yang dapat diterima oleh semua golongan. Kami dari golongan Islam bersedia untuk mempertimbangkan perubahan dalam rumusan tersebut, asalkan prinsip ketuhanan yang tetap diakui dalam negara kita. Saya setuju dengan usulan untuk mengganti rumusan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Saya mendukung perubahan ini. Kita harus fokus pada persatuan dan kesatuan bangsa. Semoga dengan perubahan ini, semua golongan dapat menerima Pancasila sebagai dasar negara. Baiklah, jika tidak ada keberatan, kita sepakat bahwa sila pertama dalam Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, kita akan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Acara selanjutnya dalam rapat ini yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden. Apakah ada usulan dari para anggota untuk pemilihan presiden dan wakil presiden? Saya ingin mengajukan usulan. Menurut saya, pemilihan presiden dan wakil presiden sebaiknya dilakukan secara aklimasi. Saya mengajukan Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. Apakah para hadirin setuju? Saya setuju, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklimasi. Saya juga setuju karena menurut saya dan yang lainnya bahwa ketokohan dua orang ini tak ada bandingnya. Setuju! Terima kasih atas kepercayaan saudara-saudara sekalian. Dengan ini, kita telah menetapkan dasar negara, konstitusi, dan pimpinan negara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati perjuangan kita yang untuk membangun Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Karena masih ada waktu,
bagaimana kita lanjutkan dengan perundingan untuk membentuk sebuah komite nasional untuk membantu presiden dan wakil presiden selama majelis permusyawaratan rakyat dan dewan perwakilan rakyat sebelum terbentuk. Bagaimana? Setuju. Sebelum rapat ini ditutup, saya minta pada 9 orang anggota yang bersedia untuk bertindak sebagai panitia kecil untuk membahas hal-hal yang meminta perhatian mendesak seperti pembagian wilayah negara, kepolisian, tentara, kebangsaan, dan perekonomian. Saya meminta Onto Iskandar untuk bertindak sebagai pemimpin panitia kecil ini. Apakah Anda setuju? Saya bersedia. Baiklah, dengan ini rapat ditutup. Rapat akan dilanjutkan pada tanggal 19 Agustus 1945 pukul 10 di gedung Chuo Sang In. Wahai saudara seperjuanganku, hari ini yang kita nantikan sudah tiba. Sebuah anugerah kita yang dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebuah kehormatan juga bisa berkumpul dengan kalian para saudaraku. Malam hari kemarin, saya bertemu dengan Otto untuk membahas apa yang perlu kita rundingkan. Untuk itu, pada Bung Otto, saya persilahkan. Terima kasih, Bung. Saudara-saudaraku, sidang hari ini kita akan membicarakan pembagian provinsi, membentuk departemen, serta membentuk KND. Apakah saudara-saudara ada yang ingin mengusulkan? Pertama, kita perlu memperhatikan letak geografis dan karakteristik masing-masing wilayah. Hal ini akan membantu kita mengorganisir provinsi-provinsi dengan bijaksana, Bung. Benar, tetapi kita harus memperhatikan faktor sosial dan budaya. Setiap provinsi harus mencerminkan keragaman dan persatuan bangsa kita. Baik, Bung. Saudara-saudaraku, mari kita mendengarkan pandangan dari berbagai daerah. Apakah ada yang ingin berpendapat? Saya mewakili Jawa Tengah berharap provinsi ini mencakup wilayah Jawa Tengah secara keseluruhan. Di Jawa Timur juga harus ada kesatuan wilayah di provinsi. Interupsi, Bung. Lantas bagaimana dengan nasib kepulauan kecil yang belum termasuk ke dalam Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan? Saya setuju. Secara geografi di sebelah timur Pulau Jawa banyak sekali kepulauan kecil yang juga perlu pemerataan provinsi. Mereka juga perlu disatukan. Bagaimana menyatukannya, Bung? Mereka saya tidak mempunyai nama kepulauan. Kepulauan tersebut terbentang dari Bali hingga Pulau Timur. Saat Portugis datang, mereka menjelajahi kerajaan Sunda. Salah satunya kepulauan mereka. Itu juga layak disatukan, Bung. Kita jadikan mereka satu provinsi. Baiklah, Bung. Kepulauan itu akan dikenal dengan nama Sunda Kecil. Tertinggal satu pulau lagi, Bung, untuk menyatukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pulau itu adalah Sumatera. Baiklah, saudara-saudaraku. Dengan kesepakatan ini, kita menghormati pendapat dari masing-masing daerah. Maka sesuai dengan diskusi ini, kita telah resmi menetapkan pemimpin dari masing-masing provinsi. Setelah pembahasan dari sidang pertama disetujui, maka kita akan melanjutkan sidang PPKI kedua ini, yaitu membantu pembentukan departemen. Mari kita memulai dengan pembentukan departemen. Baik, terima kasih kontribusinya saudara-saudara sekalian. Dengan ini, kami memiliki dasar untuk membangun pemerintah yang merdeka. Setelah pembahasan pertama dan kedua selesai, sekarang kita membahas mengenal Komite Nasional Daerah. Menurut saya, Komite Nasional Daerah harus mencerminkan keberagaman budaya dan kepentingan seluruh daerah. Bagaimana pendapat kalian? Saya setuju bahwa harus mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Pemilihan melalui musyawarah adalah ide yang bagus. Akan tetapi, bagaimana dengan tugas Komite Nasional Daerah? Komite Nasional Daerah harus bekerja sama dengan pemerintahan pusat untuk mengkoordinasikan pembangunan daerah. Baik saudara-saudara sekalian, saya rasa sudah dapat ditarik kesimpulan mengenai Komite Nasional Daerah ini. Hari ini kita telah membahas mengenai pembagian provinsi, pembentukan departemen, dan Komite Nasional Daerah. Saya sebagai Ketua Sidang PPKI kedua mengumumkan bahwa sidang kedua PPKI ini resmi ditutup.
Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini, tanggal 22 Agustus 1945, kita kembali menggelar sidang PPKI yang ketiga. Adapun agenda kita hari ini adalah yang pertama, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Yang kedua, membentuk Partai Nasional Indonesia. Dan yang ketiga, membentuk Badan Keamanan Rakyat. Baiklah, yang pertama yaitu kita membahas mengenai Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP. Ini akan bertugas membantu Presiden sebelum MPR dan DPR terbentuk, sesuai dengan yang sudah kita bahas pada waktu sidang. KNIP diketahui oleh Kasman Wakil Ketua 1 yaitu Surtardojo Hadikusumo, Wakil Ketua 2 yaitu Johannes, dan Wakil ketiga yaitu Adam. Bagaimana rekan-rekan sekalian, adakah sanggahan? Mohon izin pimpinan sidang, bukankah pada siang sebelumnya kita telah membentuk Komite Nasional Daerah? Lalu bagaimana? Apakah lembaga ini akan digantikan oleh KNIP? Pertanyaan yang bagus, Syair. Jawaban tidak, Komite Nasional Daerah masih tetap ada karena KNIP ini bukan pengganti Komite Nasional Daerah. Tanpa KNIP ini adalah lembaga yang berkedudukan di pemerintah pusat, bukan daerah. Negeri ini baru saja merdeka. Pastinya kita harus menyusun tatanan pemerintah pusat. Membentuk KNIP adalah satu cara dalam membenahi tatanan pemerintahan pusat. Baiklah, saya setuju dengan terbentuknya KNIP. Terima kasih. Lalu bagaimana dengan struktur kepemimpinan KNIP? Apakah saudara Kasman dan rekan-rekan bersedia? Apa tujuan dari terbentuknya partai politik ini? Partai politik ini akan menjadi lembaga yang menghasilkan potensi bangsa, memperteguh persatuan, mengembangkan rasa kebangsaan, dan mewujudkan perdamaian dunia. Mohon izin pimpinan sidang, lalu kita akan membentuk berapa partai? Kita akan memakai sistem partai tunggal, sehingga hanya ada satu partai yang ada di Indonesia. Mengapa harus seperti itu? Karena partai ini nantinya akan mampu menjadi wadah persatuan pembinaan politik bagi rakyat Indonesia. Bagaimana jika kita membentuk Partai Nasional Indonesia sebagai Partai Tunggal Indonesia? Setuju. Setuju? Setuju. Baiklah, selanjutnya kita akan menindaklanjuti usulan dari para pemuda. Kita akan membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai pengganti Badan Pendorong Keluarga Korban Perang atau yang disebut dengan BPKKBP yang bertujuan memelihara keselamatan masyarakat dan keamanan di berbagai wilayah. Mohon izin pimpinan sidang, apakah BKR ini adalah tentara? Bukan, BKR bukan tentara, tetapi hanya pengganti BKKP. Jika BKR bukan tentara, lalu mengapa kita harus mengganti namanya? Karena BPKKP sudah tak patut kita pergunakan pada penolong keluarga korban perang. Dibentuk untuk membantu korban perang pada saat penjajahan. Sekarang negeri ini sudah merdeka, jadi sudah sepatutnya kita menggantinya dengan BKR. Baiklah, jika itu yang dibutuhkan ketua. Lalu, siapa saja anggota BKR? Anggota BKR ini akan kita rekrut dari tentara peta dan Heiyo. Bagaimana ketua? Ya, saya setuju. Mohon izin pimpinan sidang, mengapa tidak langsung kita bentuk saja tentara kebangsaan khusus? Pastinya, kita tidak akan membentuk tentara tetap tidak dalam waktu dekat ini. Lalu kapan ketua? Apa yang kita tunggu? Pembentukan tentara kebangsaan memerlukan waktu dan pemikiran yang lebih. Jadi, sebaiknya kita pikirkan nanti. Baiklah, kita tunggu situasi tersebut. Apakah ada sanggahan lain? Cukup, Bung. Baiklah, jika tidak ada, kita tutup sidang PPKI ketiga ini dengan hasil keputusan membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau disebut KNIP, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan Badan Keamanan Rakyat yang disebut juga BKRS. Saya sebagai ketua sidang, maka saya akhiri sidang PPKI ketiga ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 18 September 1945, beberapa pemuda berkumpul di suatu ruangan untuk mendiskusikan langkah selanjutnya dalam rangka memperingati 1 bulan pembacaan teks proklamasi dan bagaimana caranya untuk mengembalikan semangat juang bangsa Indonesia. Sukarni, Wikana, dan Hairul Salih berdiskusi dengan suara rendah. Kita sudah sebulan sejak proklamasi. Semangat juang harus tetap menyala. Apa yang bisa kita lakukan agar semangat itu terus berkobar? Benar, jangan sampai bangsa kita kehilangan semangat hanya karena waktu berlalu.
mungkin kita bisa menyelenggarakan acara yang meringankan rakyat tentang makna proklamasi. Saya setuju. Kita harus mengambil langkah konkret bagaimana kalau kita mengadakan pertemuan rakyat di Jakarta. Di situ kita menguatkan kembali semangat juang mereka. Ide bagus, tapi kita butuh dukungan Soekarno. Tanpa dia, rencana ini sulit terwujud. Baiklah, mari kita pergi ke rumah Soekarno dan menyampaikan rencana ini. Kita harus bergerak cepat. Setuju. Waktunya tak banyak. Kita harus pastikan rakyat tetap bersemangat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Para pemuda pun setuju dan menuju rumah Soekarno untuk menyampaikan pesan ini. Selamat sore, Pak. Maaf mengganggu. Kami para pemuda ingin bertemu dengan Bung Karno. Apakah beliau ada di rumah? Selamat sore. Iya, Bung Karno di dalam. Ada keperluan apa? Kami ingin membicarakan sesuatu yang sangat penting dengan beliau. Baik, silahkan masuk. Terima kasih, Pak. Mereka pun berjalan menuju tempat Soekarno berada. Selamat pagi, Pak Soekarno. Kami dari para pemuda ingin meminta Bapak menyampaikan pesan yang bertujuan untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan memperingati 1 bulan pembacaan proklamasi. Selamat pagi. Kapan saya harus menyampaikannya? Besok pagi, pada tanggal 19 September 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat, di lapangan Ikada, Pak. Baik, saya akan menyampaikan pesan tersebut. Terima kasih, Pak. Kami sangat menghargainya. Di hari yang telah dijanjikan, Soekarno datang ke lapangan Ikada secara hati-hati, karena tahu ia masih diawasi oleh tentara Jepang. Soekarno melanjutkan langkahnya dengan tenang, menjaga jarak aman dari tentara Jepang, sambil terus memperhatikan situasi di sekelilingnya. Karena melihat situasi yang tidak kondusif, maka Soekarno gagal menyampaikan pidatonya, sehingga hanya menyampaikan sedikit pesan dan menyuruh rakyat untuk kembali ke rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi ini tetap kami pertahankan. Sepatah pun tidak kita cabut. Tetapi pada itu kami sudah menyusun suatu rancangan. Tenang, tentram, tapi tetap siap sedia menerima perintah yang kami berikan. Kalau saudara-saudara percaya kepada pemerintah Republik Indonesia yang akan mempertahankan proklamasi kemerdekaan itu, maka diberikanlah kepercayaan kepada kami dengan tunduk kepada perintah-perintah kami dengan disiplin. Sanggupkah saudara-saudara? Perintah kami hari ini, marilah sekarang pulang semua dengan tenang, tentram. Ikutilah perintah presidenmu sendiri, tapi dengan tetap siap sedia sewaktu-waktu. Saya tutup dengan salam nasional, Merdeka! Merdeka! Setelah mendengar pesan singkat Soekarno, rakyat membubarkan diri dari lapangan tersebut. Rapat raksasa lapangan Ikada menunjukkan kepada Jepang dan dunia tentang kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya dan mendukung pemerintahan Soekarno-Hatta. Di suatu hari, Sri Sultan dan Abdi Dalam sedang berbincang mengenai rencana gabungnya Yogyakarta ke dalam NKRI. Setelah itu, Sri Sultan meminta persetujuan dari Pakualam untuk rencana masuknya Yogyakarta ke dalam NKRI. Kang Mas, saya telah memutuskan bahwa Keraton Yogyakarta akan menyatakan bergabung dengan NKRI. Keputusan ini demi persatuan dan kesatuan bangsa. Keputusan Adimas saya dukung sepenuhnya. Pura Pakualam akan berdiri bersama Keraton Yogyakarta dalam menyatakan kesetiaan kami kepada NKRI. Adimas, semoga Tuhan selalu memberkati perlindungan dan bimbingan kepada kita dan menjaga amanah ini. Setelah mendapatkan persetujuan dari Pakualam, Sri Sultan berniat untuk mengundang Soekarno ke Keraton Yogyakarta melewati surat yang ditulisnya. Surat tersebut pun diberikan kepada Soekarno oleh Abdi Dalam di Jakarta.
Beberapa hari kemudian, Soekarno pun menyetujui undangan tersebut dengan datang ke Keraton Yogyakarta yang disambut oleh Sri Sultan dan Paku Alam. Di dalam keraton, Sri Sultan dan Paku Alam pun berbincang dengan Soekarno mengenai rencana masuknya Yogyakarta ke dalam NKRI. Bung Karno, Kang Mas Paku Alam, dalam situasi bangsa yang sedang mencari pijakan ini, saya merasa perlu untuk mengambil keputusan yang penting bagi Yogyakarta. Kami di Keraton telah memutuskan untuk menyatakan Yogyakarta bergabung dengan NKRI. Adi Mas Sultan, saya sepenuhnya setuju dengan keputusan ini. Pura Paku Alam pun dengan sepenuh hati mendukung dan akan bergabung dengan NKRI. Kita harus menunjukkan bahwa Yogyakarta mendukung penuh kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Kami menyatakan ingin bergabung dengan RI dengan syarat: pertama, status Yogyakarta diubah menjadi daerah istimewa. Kedua, Raja Yogyakarta harus menjadi gubernur Yogyakarta. Dan ketiga, yaitu pajak yang ada di lingkungan istana hanya khusus disetorkan untuk pengelolaan di dalam istana. Sedangkan untuk yang di luar istana akan dikelola oleh pemerintah daerah provinsi. Saya merasa sangat terharu dengan sikap Ngarso dan Kang Mas Paku Alam. Yogyakarta selalu menjadi teladan dalam semangat kebangsaan. Dengan ini, kita semakin kuat dalam menghadapi tantangan ke depan. Kami akan terus menjaga komitmen ini, Bung Karno. Semoga Tuhan selalu meridhoi perjuangan kita. Amin. Mari kita melangkah bersama demi kejayaan Republik Indonesia. Dan akhirnya, Sri Sultan dan Paku Alam menyatakan bahwa Yogyakarta telah bergabung dengan NKRI melalui amanat 5 September 1945. Pada tanggal 2 Januari 1946, kondisi di Jakarta semakin tidak kondusif. Sri Sultan yang mengetahui berita tersebut pun menghubungi Soekarno menggunakan telegraf. Di dalam percakapan itu, Sri Sultan menawarkan Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia sementara, dan Soekarno pun menyetujui tawaran tersebut. Sehingga pada tanggal 3 Januari 1946, Presiden Soekarno, Hatta, dan juga pemimpin-pemimpin lainnya memulai perjalanan perpindahan mereka ke Yogyakarta. Dan keesokan harinya pada tanggal 4 Januari 1946, Presiden Soekarno, Muhammad Hatta, serta pemimpin-pemimpin lainnya tiba di Yogyakarta. Dan kedatangan itu disambut hangat oleh Sri Sultan, Paku Alam, dan masyarakat Yogyakarta.
Santai.